Ini kita ke informasi selanjutnya dari Surabaya, cerita yang sungguh menginspirasi, banyak cara untuk membantu sesama dan berbagi kebahagiaan. Ini para siswa dan guru di salah satu sekolah Islam membagikan zakat dan juga bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi di sekitar sekolah. Dan uniknya lagi, uang yang digunakan untuk membeli sembako berasal dari tabungan mereka selama 3 bulan lamanya. Beginilah aksi para guru dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 5 Surabaya saat membagikan sembako dan zakat kepada warga tidak mampu dan terdampak pandemi COVID-19. Dengan menggunakan gerobak, mereka mendatangi satu persatu rumah warga yang ada di sekitar sekolah mereka. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan dari pihak Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih. Merasa terbantu, Mbak? Iya, terbantu sekali. Menariknya, bantuan sosial ini dibeli dari hasil celengan para guru dan siswa selama 3 bulan terakhir. Mereka membongkar dan mengumpulkan ratusan celengan demi membantu warga yang membutuhkan. Didukung oleh ustadz-ustadzah, guru karyawan semuanya juga ikut mengumpulkan kaleng karena disinilah ya bentuk kepedulian kami terhadap ekonomi masyarakat yang sampai saat ini pandemi masih belum berlalu di negeri kita ini. Selain memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi, pihak sekolah juga memberikan santunan dan voucher gratis sumbangan pembinaan pendidikan kepada anak-anak yatim piatu. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini baru cerita yang menginspirasi di tengah situasi pandemi. Kita memang harus saling membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, Ustaz, sebenarnya sebesar apa sih kewajiban kita untuk menolong sesama? Ya, kita ini di samping sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kewajiban untuk taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan, kita juga sebagai khalifah fil ardi, sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab untuk berbuat baik dengan sesama. Nah, kita di dalam hubungan sosial itu diumpamakan seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi al muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Kita posisinya itu saling menopang, saling menguatkan. Nah, ketika ada saudara kita sakit karena diumpamakan satu bangunan, atau di dalam hadis yang lain diumpamakan dengan satu tubuh. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawadihim kamasalil jasadil wahid. Hubungan antar sesama kita di dalam kasih sayangnya, di dalam belas kasihnya, di dalam kepeduliannya, itu ibarat satu tubuh. Idza shtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Apabila ada satu saja anggota tubuh yang mengaduh, yang kesandung misalnya, atau yang tertusuk duri, maka muncul solidaritas, semuanya merasakan sakit dan juga demam. Nah, itulah perumpamaan pola relasi antar kita sesama manusia, sesama muslim. Makanya kemudian Islam mengkreasikan beberapa pranata keagamaan yang menjamin solidaritas sosial itu. Salah satunya adalah zakat, ya. Ibadah zakat ini sebagai sebuah kewajiban keagamaan yang merupakan salah satu rukun Islam yang muaranya adalah membangun solidaritas sosial tadi untuk keseimbangan sosial dan juga kepekaan. Tadi dicontohkan di dalam video gambar berita tadi, sekalipun dia nabung lama, kemudian pada saat orang lain membutuhkan, apalagi di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, dia rela untuk membuka tabungannya kemudian disedekahkan. Nah, inilah hakikat sedekah yang sangat diharapkan dan kemudian memiliki pahala yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dia mendermakan sesuatu yang dia cintai. Nah, di sini bedanya orang sedekah ketika kaya dengan sedekah ketika dia butuh pada hakikatnya.
Nominalnya bisa sama, tetapi pahalanya bisa lebih banyak adalah orang yang pada hakikatnya dia membutuhkan, tetapi mendahulukan orang lain untuk kepentingan membangun solidaritas. Di dalam ayat Al-Quran ada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan bisa memperoleh kebajikan sampai kemudian kamu memberikan infak atas apa yang kamu cintai. Nah, kalau barang yang sudah nggak dicintai kemudian diinfakkan, itu biasa. Sudah nggak butuh. Tetapi begitu kita butuh, kita cintai, kita berat hati, kita merasa sayang, tetapi kemudian kita kasihkan kepada orang, itulah hakikat albir atau kebaikan yang memperoleh derajat pahala yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dicontohkan, saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membangun solidaritas sosial di dalam situasi dan kondisi apapun. Berderma tidak harus menunggu kaya, tetapi dengan derma kita sudah kaya hati untuk mau berbagi dengan sesama. Masya Allah, tadi berita tadi juga sekaligus memberikan inspirasi kepada kita semua ya Ustaz, bahwa tabungan yang mereka tabung selama 3 bulan rela diberikan untuk orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Sejatinya berbagi adalah tidak melulu pada saat kita ada, tapi adalah sesuatu yang sedang kita butuhkan justru kita berikan kepada orang lain.